Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Wahyu Hendra Wirawan. Kemarin tanggal 28 April 2021 saya mendapatkan email dari YouTube. Diperlukan tindakan segera, kirimkan informasi pajak Anda paling lambat 31 Mei 2021. Halo, Anda belum melengkapi formulir pajak di AdSense agar tidak dikenai potongan pajak hingga 24% dari total penghasilan Anda dari seluruh dunia. Harap kirimkan informasi pajak Anda di AdSense selambat-lambatnya 31 Mei 2021. Lalu apa yang harus saya lakukan? Di sini sudah tertulis, Anda harus menggunakan akun AdSense yang terhubung ke channel Anda untuk mengirimkan informasi pajak paling lambat 31 Mei 2021. Ini akan menentukan tarif pajak yang berlaku untuk penghasilan Anda dari Amerika Serikat. Jika tidak, tarif default hingga 24% akan berlaku untuk total penghasilan Anda dari seluruh dunia. Inti dari email ini adalah kita sebagai kreator itu harus mengirimkan informasi pajak ke YouTube paling lambat tanggal 31 Mei 2021. Jika tidak, Google akan memotong pendapatan kita sebesar 24% dari seluruh atau total pendapatan kita. Maka dari itu, sebagai konten kreator, kita harus mengisi atau mengirimkan informasi pajak tersebut sebelum tanggal 31 Mei 2021. Dan di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mengisi informasi pajak tersebut dengan benar dan mendapatkan potongan yang sekecil-kecilnya. Oke, let's check it out. Jangan di skip, tonton dari awal sampai akhir. Pertama-tama buka browser, bisa di HP atau di PC. Kemudian ketikkan alamat www.google.com/adsense/. Kemudian pilih kelola info pajak ini. Pilih tambahkan info pajak sebelah kanan bawah. Kemudian login menggunakan akun AdSense kalian. Muncul info pajak Amerika Serikat. Pilih sesuai dengan akun yang kalian gunakan. Di sini saya memilih akun perorangan karena memang akun saya adalah akun perorangan. Kemudian pilih atau klik berikutnya. Di sini tentang kewarganegaraan. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Saya pilih tidak karena saya bukanlah warga negara Amerika Serikat. Kemudian klik berikutnya. Kemudian muncul dua pilihan jenis formulir pajak, yaitu W8PEN dan W8ECI. Pilih formulir W8PEN saja karena formulir ini paling sering digunakan oleh individu non Amerika Serikat dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Kemudian pilih mulai formulir W8PEN. Di sini tertulis identitas pajak, nama individu, silakan tulis sesuai dengan nama kalian. Nama DBA dikosongi saja. Kemudian pilih negara atau wilayah kewarganegaraan. Saya pilih di Indonesia. Nah, ini Indonesia. Kemudian nomor identifikasi wajib pajak atau TIN. Di Indonesia ini adalah nomor NPWP. Pilih TIN asing, kemudian masukkan nomor NPWP kalian. Dengan memasukkan nomor NPWP kalian, maka potongan pajak akan lebih kecil. Kemudian klik berikutnya. Pada bagian alamat, silakan diisi dengan alamat kalian masing-masing. Lebih baiknya diisi dengan alamat sesuai dengan alamat yang di KTP. Jika alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap, maka beri tanda cek pada pilihan ini.
Kemudian pilih berikutnya. Pada perjanjian pajak, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pemungutan pajak yang lebih rendah? Pilih iya. Dan beri tanda cek pada pilihan ini. Pada negara atau kawasan, pilih Indonesia. Kemudian pada tarif dan ketentuan khusus, Anda mungkin dikecualikan atau memiliki potongan atau pungutan pajak dengan pengurangan tarif untuk jenis pendapatan tertentu yang dihasilkan di Amerika Serikat. Silakan pilih semua yang berlaku untuk kalian. Beri tanda cek pada layanan seperti AdSense. Ini ada pasal dan ayatnya, yaitu pasal 8 ayat 1, tarif potongannya 0% sampai 30%. Kita bisa pilih 0% karena kita sudah masukkan nomor TIN tadi. Itulah bedanya kalau kita punya nomor TIN NPWP atau tidak memasukkan nomor NPWP, maka kita hanya punya pilihan tarif 30% saja. Pada bagian alasannya di checklist saja. Kemudian pada royalti film dan TV di checklist pasal 13 ayat 2, tarif potongan pajaknya kita bisa pilih yang paling rendah yaitu 10%. Kemudian pada alasannya klik checklist saja. Klik checklist juga pada royalti hak cipta lainnya. Pasal 13 ayat 2, tarif pemotongan pajaknya pilih yang 10% saja. Untuk alasannya checklist saja. Kemudian klik berikutnya. Ini tentang pratinjau dokumen. Di sini akan ditampilkan semua informasi atau data yang sudah kalian input. Jika ada kesalahan dokumen atau pengisian dokumen, silakan kembali ke halaman sebelumnya untuk membetulkannya. Tetapi jika dokumen yang kalian input itu sudah benar semua, silakan beri tanda checklist pada bagian ini. Kemudian klik berikutnya. Ini tentang sertifikasi, yaitu dimana kita menyatakan bahwa benar-benar apa yang sudah kita tulis di sini adalah data yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk lebih jelasnya, silakan dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Pada bagian nama lengkap resmi, silakan tulis sesuai dengan nama yang ada di KTP. Jika kalian mengisi data ini untuk diri sendiri, maka beri tanda cek pada pilihan pertama. Tetapi jika kalian itu mewakili untuk orang lain, maka cek pada pilihan kedua. Kemudian klik berikutnya. Pernahkah kalian melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika? Pilih ya jika iya, pilih tidak jika tidak. Kemudian beri tanda cek pada pilihan di bawahnya. Pada pernyataan tertulis perubahan status, pilih pilihan pertama jika kalian belum pernah menerima pembayaran sebelum ini, dan pilih pilihan kedua untuk kalian yang sudah pernah menerima pembayaran sebelumnya. Karena sebelum ini saya sudah pernah menerima pembayaran dari YouTube, maka saya pilih pilihan kedua. Beri tanda cek pada pilihan di bawahnya. Kemudian pilih kirim. Nah, di sini bisa kita lihat status dari data yang kita kirim tadi. Statusnya sudah disetujui. Mudah sekali bukan? Oke, demikian video saya. Semoga bermanfaat. Like jika suka dengan video ini, dislike jika tidak suka. Dan untuk mendukung channel saya biar lebih berkembang lagi, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya Wahyu Indra Wirawan undur diri. Sampai bertemu kembali di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.